Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita akan senantiasa baik, kuat, dan antusias di dalam merenungkan firman dan menikmati firman Tuhan ini. Pada hari ini kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 115, di mana Alkitab kita LAI memberi judul Kemuliaan Hanya Bagi Allah. Itu adalah sebuah mazmur atau lagu yang dinyanyikan oleh jemaat dalam kumpulan jemaat, dalam memperkuat keyakinan, kepercayaan mereka, confidence and trust mereka kepada Yahweh. Dan hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mempersiapkan hati kita, memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan dan kemuliaannya. Di dalam penyembahan kita perlu satu single fokus, sikap yang tulus hati untuk menyembah Dia. Apapun kondisi, apapun beban kita pada sepanjang hari ini, biarlah kita menetapkan hati sepanjang 1 jam ke depan ini untuk sungguh-sungguh fokus hanya kepada Allah dan kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyediaan-Mu, untuk kesegaran yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Penuhilah hati kami, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini.
semayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Oh, datanglah kemuliaan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kerinduan Memenuhi kami malam ini, ya Tuhan. Haleluya. Shanaya la 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 basha. Shanaya la 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 takara la 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 basha. Shanaya la la basha. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu,
Besar dan agung ajaiblah Engkau Tuhan dan segala karya-Mu. Dan nyatakanlah kehendak-Mu yang sempurna lewat firman-Mu pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 115 ini merupakan mazmur pujian karena dimulai dengan sebuah ajakan, undangan untuk memuji Tuhan. Di ayat 1 ini, undangan itu atau ajakan itu adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Hendaklah diberikan kemuliaan hanya kepada nama-Mu saja. Nah, sebagaimana ciri mazmur pujian, bila dimulai dengan sebuah pernyataan haleluya atau ajakan untuk memuji, undangan untuk memuji, selalu akan diikuti dengan alasan kenapa kita memuji Tuhan. Jadi saudara, kita tidak memuji hanya karena dasarnya impulsif atau karena dipaksa, bukan. Tetapi ibarat kalau orang itu mau memberi unta atau kuda minum banyak, biasanya dia dikasih garam di mulutnya, maka dia akan minum banyak. Nah, demikian juga kita kalau memuji Tuhan, kita mesti dikasih dulu alasan kenapa kita memuji Tuhan. Nah, di dalam ayat 2-8 ini merupakan alasan pemazmur untuk memuji Tuhan dan mempercayai Tuhan. Di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Allah berdaulat, tetap berdaulat dan memegang kendali terhadap keadaan umatnya. Dia tetap aktif bekerja di bumi ini. Ada yang mengatakan bahwa mazmur ini kemungkinan ditulis pasca pembuangan bangsa Israel. Karena di dalam ketika bangsa Israel dan juga bangsa atau kerajaan Yehuda dikalahkan, raja-raja yang mengalahkan itu berteriak seperti ini, "Di mana Allah mereka? Di mana Allah yang kamu katakan bisa menyelamatkan kamu?" Dan pada waktu itu karena dosa bangsa Israel, Allah tidak mengizinkan mereka untuk dibebaskan, tapi justru harus dihakimi. Itu sebabnya ada kesombongan dari raja-raja yang menaklukkan bangsa Israel. Tetapi apakah ketika Allah mengizinkan mereka terbuang, lalu Allah tidak bekerja, Allah tidak berpartisipasi, Allah tidak bergerak di balik layar, Allah tidak aktif di bumi? Jawabannya tidak. Karena dikatakan bahwa Allah kita ada di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dengan kata lain, Dia tetap aktif bekerja. Lalu alasan berikutnya, karena Allah Israel bukanlah Allah berhala, Allah buatan tangan manusia yang kalau kita melihat berhala ya, saudara mungkin bikin patung lalu kita sembah patung itu. Maka sebenarnya dikatakan sama di sini, Ia punya mulut tapi tidak bicara, Ia punya mata tapi tidak bisa melihat, Ia punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya hidung tapi tidak bisa mencium, punya tangan tapi tidak bisa meraba, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, bahkan punya mulut tapi tidak bisa bersuara dengan kerongkongannya. Dengan kata lain, patung ini adalah patung mati, disembah, dikasih makan, dikasih sajen. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi? Karena itu buatan manusia, lalu manusia yang sebenarnya lebih hebat daripada Allah itu lalu kemudian dia menundukkan diri. Maka apa yang terjadi? Sebenarnya sebuah lelucon di hadapan Allah. Mungkin bagi orang yang melakukan dengan serius itu tidak dianggap lelucon, tetapi sebenarnya lelucon kenapa? Manusia yang menciptakan tapi manusia meminta pengharapan terhadap ciptaannya. Kan aneh. Dan itulah yang terjadi, bahwa sebenarnya realita dari orang yang menyembah berhala adalah orang yang hanya mengharapkan kepada berhala itu sebuah harapan kosong, pemberi harapan palsu.
Allah Israel bukan seperti itu. Yahweh yang membebaskan, yang memilih bangsa Israel, tidak seperti itu. Inilah alasan pemazmur mengatakan, mari kita memuji Tuhan karena Allah kita bukan seperti berhala-berhala itu. Sekalipun mereka sekarang sedang menaklukkan kita, dan tentu raja-raja itu akan memiliki berhala. Seperti Baal atau mungkin Allah yang mereka sembah, Dewa Nebo atau apa saja, Molok. Tetapi kembali lagi bahwa mereka yang menyembah itu tidak memiliki harapan sebenarnya. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dan 9 diingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk percaya, untuk beriman kepada Tuhan saja. Dan bukan menyembah dewa atau kuasa-kuasa lain, kuasa kegelapan lainnya yang mereka takuti. Dan itu adalah kuasa iblis. Saudara-saudara, realita tentang penyembahan berhala itu ini. Karena penyembahan berhala itu sebenarnya menghancurkan moral sebuah bangsa. Bahkan akan menuntun bangsa itu kepada kebinasaan bersama dengan hancurnya berhala itu. Mari coba kita lihat. Bangsa Babel yang begitu hebat menyembah Baal. Ketika hancur, di mana bangsa itu sekarang? Dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Put yang menjadikan Mesir itu hebat. Osiris, Isis, di mana? Bersamaan dengan hancurnya patung-patung itu, hancurnya dewa-dewa itu, maka tidak ada lagi yang mereka sembah dan mereka puja. Itulah saudara, ketika sebuah umat, bangsa, atau kelompok manusia menaruh sesuatu untuk disembah, bersamaan dengan hancurnya patung itu, maka hancur juga manusianya atau umatnya. Karena tidak ada kekuatan untuk mereka menuntun kepada keberhasilan. Tidak ada jaminan. Yang terjadi adalah demoralisasi, hancurnya moral daripada bangsa itu. Jadi saudara-saudara, di sini jelas kita memuji Tuhan Allah yang kelihatannya sepertinya tidak terlihat oleh mata kita, tetapi Dia bergerak dan Dia ada. Dia nyata. Dan Mazmur mengatakan Tuhanlah pertolongan dan Tuhanlah perisai kita. Di ayat 12 dan 13 ditegaskan kembali alasan kita memuji Tuhan. Dikatakan karena Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati dan memberkati kaum Israel, seluruh umat, kaum Harun, para imam-imam. Ia memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Artinya Tuhan telah mengingat mereka, dikembalikan ke tanah kelahiran mereka lagi. Dan dikatakan Tuhan akan mengingat setiap orang, besar dan kecil. Berkat dan juga pemeliharaan Tuhan, tidak pilih kasih. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa Dia mengingat dan memberkati umatnya. Di dalam ayat 14 ini, kalau kita membaca lebih jauh sampai ke ayat 15, merupakan sebuah doa, sebuah permohonan agar Tuhan menambahkan jumlah orang benar dan keturunannya. Sebenarnya ini sama dengan mandat penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahwa Tuhan menginginkan keturunan orang benar yang dirancang, diciptakan menurut gambar, menurut rupa Allah, yang diberikan mandat untuk menjadi wakil dari Allah dengan otoritas yang penuh untuk ciptaannya, mengelola ciptaannya, diperintahkan untuk berkembang biak, bertambah banyak, memenuhi seluruh bumi, supaya kemudian orang-orang yang takut akan Tuhan ini menaikkan pujian sehingga seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebenarnya rancangan Allah pertama
Sayang manusia jatuh dalam dosa, lalu mereka kemudian menolak untuk pergi menutupi semua bumi. Kejadian di dalam Menara Babel, ketika 70 bangsa itu berkumpul dalam kesatuan, tetapi kesatuan yang palsu. Tuhan tidak suka dengan itu. Apa yang terjadi? Tuhan harus menyerahkan kembali mereka, supaya kemuliaan itu tetap dinyatakan. Dan kemudian Tuhan mulai membangun satu orang, satu keluarga, yaitu Abraham dan keturunannya. Lalu kemudian kembali lagi yang sama. Mereka beranak pinak di Goshen. Tetapi Tuhan tidak mau mereka hanya di sana. Lalu sampai Raja Mesir yang sudah tidak lagi menyayangi bangsa Israel, menindas mereka, dan itu alasan Tuhan mengeluarkan mereka. Tujuannya kembali sama, supaya mereka bisa menjadi saksi dan memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Itu alasannya. Sekalipun terjadi banyak pergumulan perjalanan bangsa ini, tetapi tujuan tidak pernah berubah. Itu sebabnya ketika mereka kembali pun dari pembuangan, mereka berdoa kembali, Tuhan berikan kami keturunan, tambahkan jumlah kami. Supaya apa? Supaya mereka memenuhi lagi mandat agung Allah ini. Tuhan memberkati mereka juga dengan kesejahteraan. Ayat 14 dan 15 ini juga adalah janji creative power, atau kuasa kreatif ilahi, kuasa yang menciptakan, kuasa yang kreativitas ilahi diberikan, tersedia kepada setiap orang benar yang mau hidupnya taat kepada Allah. Dan akhirnya nyanyian ini ditutup dengan sebuah keputusan, sebuah komitmen untuk tetap memuji Tuhan selama-lamanya, apapun keadaan kita. Dan ujung dari penyembahan kita selalu haruslah ini, Bapak Ibu. Apakah setelah kita menyembah Tuhan, kita menyerahkan diri kita untuk dipakai masuk di dalam rencana Tuhan? Karena penyembahan itu tidak sekedar menyanyi, tapi merupakan sebuah proses untuk membersihkan hati nurani kita, memenuhi pikiran kita dengan kebenaran firman. Penyembahan itu akan membuat imajinasi, gambar-gambar, bayang-bayang, khayal-khayal yang jahat dibersihkan oleh keindahan kekudusan Tuhan pada waktu kita menyembah. Penyembahan berarti juga kita merespon kasih Allah kepada hidup kita, kasih Yesus dalam hidup kita. Dan harusnya terakhir, kalau kita selesai menyembah Tuhan, selesai beribadah, ada sebuah keinginan untuk mengatakan, Tuhan pakailah aku. Pakailah aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Sebenarnya itu alasan dan itu tujuan kenapa orang menyembah Tuhan. Tidak hanya sekedar nyanyi-nyanyi, kita tepuk tangan, haleluya, gembira, bukan. Penyembahan bukan sekedar pengantar firman, bukan. Itu haruslah satu kesatuan utuh. Dan kita sudah belajar dalam kitab Mazmur, ibadah perayaan itu hanya berisi 3 agenda. Penyembahan dan pujian, pemberitaan firman dan doa. Nah, di sini diakhiri dengan sebuah doa komitmen. Apa doa komitmennya? Tuhan, biarlah kami terus memuji-muji Tuhan sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, inilah kenyataannya. Bukan orang mati yang akan memuji-muji Tuhan. Bukan juga mereka yang sudah binasa. Tapi orang yang masih bernafas. Itu komitmen yang diminta pada akhirnya. Dan kita akan terus mempercayai Tuhan yang memerintah di bumi ini dengan kasih setianya. Dan akan melindungi mereka yang hormat menyembah Dia. Nah, sebagai tanggapan kita, sebagai take away message kita pada hari ini. Yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan itu layak menerima semua pujian, semua penyembahan yang terbaik dari kita.
Kenapa? Karena dia setia. Karena dia peduli kepada hidup kita. Karena dia memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah melupakan kita. Saudara-saudara, setiap kali kita datang menyembah Tuhan, bawa diri saudara kepada Tuhan. Baik itu dalam doa, fajar, baik dalam acara ibadah seperti ini, Bible study atau ibadah raya. Mari kita datang dengan sebuah mindset di dalam pikiran kita. Aku datang menyembah Allah dan Allah ini layak dipuja. Kata worship di dalam bahasa Inggris kuno, Anglo-Saxon, adalah worship. Artinya kita memberikan apa yang memang layak diterima oleh raja itu. Karena dari kata proskuneo maupun latreo, dua-duanya memiliki kesamaan di dalam bahasa Yunani tentang penyembahan. Yaitu sesuatu harus diberikan kepada otoritas yang lebih tinggi. Seperti paying homage, seperti membayar upeti gitu kepada raja. Makanya menyembah itu tidak bisa tidak memberi. Baik itu memberi suara kita, baik itu memberi pujian, tenaga kita, konsentrasi kita, dan juga uang kita. Penyembahan itu adalah respon seluruh hidup kita terhadap Allah Tritunggal. Itu penyembahan. Jadi saudara-saudara, mari kita memberi yang terbaik pada waktu kita menyembah Tuhan. Konsentrasi dan jangan ada pikiran-pikiran lain. Yang kedua, hal yang kita bisa ambil dan kita terapkan sebagai respons pembacaan Mazmur ini. Pada saat orang-orang yang tidak percaya mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tadi ini, di mana Tuhan orang Kristen? Di mana Tuhan kamu? Kamu bilang kamu beribadah, kamu ke gereja, kamu berdoa. Tapi kok masih begini, kok bisnismu gagal, kok anakmu masih bermasalah. Di mana Tuhanmu yang kamu sembah? Pernah dengar itu? Nah, apa respons kita ketika itu terjadi? Disinilah sebagaimana Mazmur mengatakan, Tuhan tetap ada di sorga. Tuhan tetap berdaulat atas hidup saya. Dia Tuhan, bukan saya. Tetapi saya percaya Dia akan melakukan apa yang dikehendakinya, seturut dengan rencana. Apa yang harus saya lakukan? Saya berjuang menemukan kehendak Allah dari pergumulan hidup saya. Dan kemudian saya mengambil hikmahnya. Apakah saya harus berubah? Apakah saya harus bertobat? Apakah saya harus meninggalkan jalan-jalan lama yang membuat ini semua terjadi? Atau memang ini adalah sebuah proses pemurnian sehingga saya hanya mengizinkan Tuhan bekerja sampai saya menjadi bejana yang siap untuk dipakai dan memuliakan Tuhan. Jadi kita bukan kemudian setuju dengan tuduhan mereka. Oh iya ya kenapa ya Tuhan gak tolong saya ya. Lalu akhirnya saudara setuju dan sepakat dengan tuduhan mereka. Akhirnya kita berbalik dan menyerang Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, justru di keadaan seperti itu, marilah kita berkomitmen untuk menemukan keyakinan yang kuat, iman yang kuat, untuk memuji dan memuliakan Dia sekalipun. Saya ulangi sekali lagi, saya tekankan kata ini, sekalipun kita sedang mengalami tekanan. Inilah yang membuat orang Kristen itu berbeda dari yang lain. Lihat, baik dalam keadaan kita duka, mulut kita itu memuji Tuhan. Di dalam acara kedukaan, penuh dengan pujian. Mungkin ada kesedihan, tetapi dari situ lahir pujian yang murni dan tulus. Dari lubang-lubang penjara. Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti akan diajak pergi ke dungeon atau penjara bawah tanah di mana rumah Kayafas, penjara dari imam besar itu. Dan kemudian disitulah diyakini Yesus dijebloskan sebelum dia dibawa ke pengadilan Pilatus.
Dan biasanya kita di situ disuruh ngapain? Di tengah-tengah gelap, dingin, jauh, terisolir. Disuruh membaca Mazmur. Dan Mazmur itu adalah Mazmur yang berbicara seruan orang dari dalam kegelapan. Apa artinya? Bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling terpuruk dan berat, Tuhan sudah mengajarkan kita. Keluarkan pujian. Nyatakan imanmu. Nyatakan keyakinanmu. Dengan pujian. Inilah yang membedakan kita dari yang lain. Kenapa kita memuji? Apakah kita menyangkali kenyataan? Bukan. Tapi justru kita mau mengatakan, memperkuat keyakinan kita. Alasan saya terus memuji Tuhan selama saya hidup, karena Dia tetap setia. Dia pasti akan menolong saya. Dan hidup bahkan terlibat di dalam setiap perjalanan hidup kita. Bahkan Bapak Ibu nanti, sekalipun Tuhan tidak menolong. Ini yang udah ekstrim. Mazmur berikutnya mengajarkan kepada kita bahwa sungguh kematian orang benar itu pun Tuhan kenal. Jadi saudara lihat, nothing tulus. Nah ini yang luar biasa. Ya, nggak ada ruginya. Bapak Ibu, ada yang mengatakan ada 2 orang paling berbahaya di muka bumi ini. Yang satu orang gila. Orang mabuk, orang gila yang di luar kewarasannya. Dia memang sudah tidak hidup dengan kewarasannya. Tidak ada lagi penilaiannya. Sehingga apa yang dia lakukan, dia akan melakukan seenaknya dan tidak ada kewarasan di sana. Dia bisa membunuh orang. Dia bisa membunuh banyak orang seperti serial killer. Tapi kemudian ketika dia kata bahwa dia gila, ya sudah selesai, dia gila. Tapi yang kedua, ini orang paling berbahaya di muka bumi. Orang yang nothing tulus. Tuh kalau Bapak Ibu nonton Rainbow dulu gitu kan, sudah kehilangan semuanya. Sehingga dia hanya sendiri. Gak ada lagi kecuali mempertahankan dirinya. Nothing tulus. Mati ya sudah, hidup harus memperjuangkan. Nah di sini saudara, kita ini sudah kehilangan semuanya demi Kristus. Seperti Petrus mengatakan ketika Yesus mengatakan, kamu juga gak mau pergi meninggalkan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Semua orang sudah meninggalkan. Semua pengikut-pengikut Yesus yang begitu banyak, ribuan orang. Hari yang sama meninggalkan Yesus. Sisa 12. Di situ pun Yesus masih tanya sama mereka. Kamu gak ikut pergi juga? Ayo sekalian. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kami telah meninggalkan semuanya. Kemana lagi kami mesti pergi? Petrus itu seorang bisnismen. Dia memiliki perusahaan penangkapan ikan. Dia punya banyak properti. Boat atau perahu-perahu itu. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Karena kami tahu hanya kamulah pengharapan kami. Apakah kita sampai pada titik itu? Tuhan dan bukan yang lain. Hanya Yesus dan bukan yang lain. Kalau itu sampai pada titik itu, kita adalah orang-orang yang sebenarnya paling berbahaya di muka bumi ini. Mati adalah sebuah keuntungan, tapi kalau hidup, harus hidup buat Kristus. Itulah yang Paulus katakan. Hidupku adalah Kristus. Kalau mati, it's a net profit kalau dalam bahasa aslinya. Keuntungan bersih, aku pasti ke sorga. Gak ada sakit penyakit, tidak ada duka cita, tidak ada lagi ancaman bahaya. Saya hidup di dalam kemuliaan Tuhan dan mendapatkan mahkota yang dijanjikan Tuhan. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, aku akan hidup dan memberitakan firman dengan semangat tinggi. Ya saudara, orang yang begini yang paling berbahaya. Dan inilah orang yang mengubah dunia. Orang yang mengubah dunia itu bukan orang yang sekedar punya segala macam resources, belum tentu. Orang yang mengubah dunia adalah orang yang nekat. Nah itu kalau bahasanya kita nekat. Tapi sebenarnya bukan nekat karena tidak punya perhitungan. Tapi nekat karena dia tahu tujuannya yang pasti dan besar.
Kita sudah memiliki tujuan. Pengharapan kita di sorga tidak ada yang bisa mengambil dan mencurinya. Ngengat, karat, pencuri tidak bisa mengambil itu. Tidak bisa merusak itu. Itu pengharapan kita di sorga. Tapi di sini pengharapan kita adalah bahwa apa yang kita kerjakan ini di dalam persekutuanmu dengan Kristus, segala jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang nekat, nothing tulus. Karena kita tahu hidup kita ini sudah ditebus. Hidup kita ini milik Tuhan. Dan karena itu, karena Dia juga setia menolong kita dan dalam perjalanan kita, maka Dia layak untuk kita muliakan selama-lamanya. Kami berdoa pada hari ini, biarlah keyakinan kami akan firman ini meneguhkan kami. Bahkan ketika ada tekanan, ancaman, olok-olok tentang iman kami, biarlah kami berdiri dengan sebuah keyakinan penuh. Tuhan yang tinggal di sorga, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan akan menolong umatnya. Bapa, kami minta Engkau nyatakan, Engkau kuatkan hati setiap kami yang hari ini mungkin sedang goyah, sedang ragu dalam iman dan mengikut Engkau. Biarlah hari ini kami akan memutuskan seperti pemazmur berkata, aku akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan yang menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahteranya, akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang dengan segala kemuliaan-Nya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang memelihara engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang segera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.